Kami tahu Engkau menciptakan kami untuk memuji dan menyembah. Oleh sebab itu kami ada di sini. Kami datang memuji dan menyembah. Karena tidak ada orang yang penciptamu yang mau menyembah Engkau. Hanya manusia yang Kau ciptakan untuk menyembah Engkau. Oleh sebab itu hari ini kami datang menyembah, membawa diri kami menyembah Tuhan. Inilah pujian syukur kami Bapa. Inilah penyembahan kami. Kiranya dapat Engkau terima menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat. Dari keterbatasan kami, dari kekurangan kami mengangkat hati kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih. Urapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami hidup karena kebenaran firman-Mu. Firman itu menjadi tuntunan hidup kami. Firman itu dasar dari kehidupan kami. Karena firman itulah yang membawa kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan ada merenungkan satu bagian kebenaran firman. Biar Tuhan hadir. Roh-Mu yang kudus mengajari kami untuk memahami semua kebenaran firman ini. Terima kasih. Kuasai hati kami, pikiran kami. Biar kami fokus untuk mendengar, melihat, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai seluruh ruangan ini. Roh Kudus ambil alih dan menjelaskan lebih dalam lagi kepada kami semua apa makna, apa arti dari kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja. Tidak ada orang begitu. Shalom. Iya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membawa kita dalam satu kebenaran firman Tuhan, bertepatan juga dengan visi kita, visi gereja ini. Jadi ada beberapa kali saya juga menyampaikan visi dari gereja ini. Masih hafal? Ada di depan, bisa dibaca. Membawa dan memberikan keluarga, komunitas, kota. Iya, visi gereja kita adalah membawa memulihkan keluarga, komunitas, kota kepada Kristus. Visi ini ada, visi ini datang sehingga nama gereja kita itu kita kasih nama dengan keluarga kerajaan Allah. Jadi namanya itu keluarga kerajaan Allah karena visi ini datang membawa memulihkan keluarga. Jadi pertama itu harus dia pulihkan keluarga dulu, baru komunitas, baru kota. Yang pertama-tama itu harus keluarga dipulihkan. Jadi nama gereja kita kalau dengan bahasa Indonesia adalah keluarga kerajaan Allah. Jadi Kingdom of God Family itu keluarga kerajaan Allah. Ya, ini yang harus kita pahami. Semua kita harus mengerti kenapa nama gereja ini, karena bertepatan dengan visi
visi yang diberikan. Pemulihan keluarga. Ya Bapak Ibu, keluarga kita hari-hari ini kita bisa lihat saudara dan saya ada di sini bukan secara kebetulan. Saudara dan saya ada di sini karena visi ini. Kita mau dipulihkan, amin. Saudara dan saya mau dipulihkan. Katakan kiri kanan, saudara dan saya mau dipulihkan. Amin. Iya, saudara dan saya mau dipulihkan. Siapkah kita untuk dipulihkan? Iya, siap dan tidaknya itulah yang menjadi masalah bagi kita. Kita mau dipulihkan karena kita ada di sini. Kita mau mengalami yang namanya pemulihan. Oleh sebab itu, mari kita lihat ada dua ayat yang menjadi dasar dari visi ini. Bapak Ibu boleh belajar di rumah, Bapak Ibu boleh lihat, renungkan di rumah karena dua ayat ini menjadi dasar dari visi ini, pemulihan keluarga, pemulihan komunitas, pemulihan kota. Dia dimulai dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena keluarga harus dipulihkan dulu. Setelah keluarga dipulihkan, baru komunitas kita dipulihkan. Setelah komunitas berarti menyebar lagi, lebih besar lagi ke kota. Orang-orang yang ada di dalam gereja ini, keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini, bukan orang lain yang pergi memulihkan kota, tapi mulai dari gereja ini kita keluar. Kita tidak bisa keluar kalau kita keluarga sendiri belum dipulihkan. Sama, semua sama. Saya yang berbicara juga sama. Harus mengalami pemulihan keluarga saya, keluarga besar saya, suku saya harus mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, pagi ini saya mengajak kita semua yang ada, mari kita lihat ayat, kita baca di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 7. Dua Tawarik 7 ayat, mulai dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Dua Tawarik 7 ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-15. Kita baca sama-sama. Perikopnya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ayat 11 mulai. Demikianlah Salomo rumah Tuhan dan berhasil melakukan rumah Tuhan dan dalam segala. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mengganti wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dan mengampuni dosa serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 14 menjadi ayat rema kita, dan ayat 14 yang dipilih ada di divisi ini. Kemudian kita baca satu ayat lagi dari perjanjian baru, tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, Yohanes, Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-5. Satu dua tiga. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, dua ayat ini menjadi dasar di dalam visi ini, visi gereja yang diberikan. Bapak Ibu silakan pulang dan renungkan dua ayat yang kita baca di dalam perjanjian lama 2 Tawarik 7, kemudian perjanjian baru Yohanes 3 ayat 5, percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini arti yang dalam. Berdasarkan ayat ini, nama jemaat ini dipilih keluarga kerajaan Allah. Tuhan ingin membawa keluarga, Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Dari ayat yang sudah kita baca, Tuhan mau lakukan pemulihan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ayatnya yang ke-14 itu menjadi ayat dasar Bapak Ibu kita merenungkan bagaimana mujizat terjadi di dalam keluarga kita. Tuhan tidak bermain-main dengan visi ini. Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Makanya saudara dan saya ada di sini karena visi ini. Saya pun demikian, saya belum dipulihkan, keluarga saya belum dipulihkan. Saya sedang dibawa untuk pemulihan ini. Dan jawabannya ini ada di dalam firman ini. Kedua firman ini ada jawabannya, ada di dalam. Kalau kau mau dipulihkan, lakukan. Kalau keluarga kita mau dipulihkan, maka mari kita lakukan kebenaran firman ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan menjadi wajah.
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itu poin pertama. Di dalam poin pertama ada 3 bagian yang Tuhan tekankan. Saya langsung masuk ke dalam pemahaman rohaninya di dalam kita. Saya belum menjelaskan konteks dari firman ini. Bapak Ibu, kita baca dari ayat 11. Salomo dia sudah membangun rumah ibadah sesuai perjanjiannya Allah dengan Daud, bahwa engkau tidak akan membangun baitku, tetapi anakmu Salomo lah yang akan membangun bait suci di Yerusalem. Pada saat dia sudah membangun selesai, firman ini datang kepadanya. Tegas, firmannya tegas. Kalau engkau baca, saudara dan saya baca terus ke bawah sampai berakhir, sampai ayatnya yang terakhir dari pasal 7 ini, saudara akan menemukan Allah begitu tegas menyatakan satu bagian yang dia tegaskan itu ada di dalam mulai dari ayat 13 dan 14, 15. 3 bagian itu nanti saudara belajar lagi, merenungkan apa maksud dari kebenaran firman ini. Dan umatku yang atas namaku disebut, yang atasnya namaku disebut, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Bapak Ibu, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ini penekanan-penekanan yang firman Tuhan menyatakan, Allah nyatakan kepada Raja Salomo. Allah datang kedua kali kepada dia. Yang pertama kali Salomo meminta hikmat, Tuhan sudah memberikan. Dan yang kedua kali ini dia datang bertemu. Dia katakan bahwa bila mana engkau tetap menjalankan perintah-perintahku, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu seperti janjiku kepada ayahmu Daud. Apa yang harus kita lakukan kalau visi ini datang kepada kita? Bapak Ibu, firman jelas. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita selalu menyebut nama Tuhan. Harus merendahkan diri. Cara merendahkan diri seperti apa? Berdoa dan mencari wajahku. Berdoa sungguh-sungguh, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Merendahkan diri, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang salah, yang jahat, jalan-jalan yang jahat. Bapak Ibu, ini poin pertama di mana pemulihan itu akan datang jika 3 poin ini kita kerjakan, kita lakukan. Sebab selanjutnya dia katakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Saya tidak tahu keadaan keluarga kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga kita hari-hari ini. Firman ini datang, Dia ingin memulihkan keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Tuhan telah berjanji Dia akan memulihkan sampai tuntas keluarga kita. Tapi Dia inginkan kita harus datang merendahkan diri, membawa diri kita kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajah-Nya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kalau sepintas kita lihat bagian-bagian ini, mungkin kita pikir bahwa bagian ini saya sudah lakukan. Saya sudah meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Saya tidak kompromi lagi dengan jalan-jalan yang jahat. Apa Ibu, kalau kau masih kompromi dengan jalan-jalanmu yang jahat, pemulihan itu masih jauh darimu, dari keluargamu. Saya ingin pastikan bahwa engkau dan saya ada di sini. Pemulihan itu datang kepada kita dulu, sebelum pemulihan itu terjadi kepada orang lain. Kita yang ada di dalam sini lebih dulu mengalaminya, dan kita akan keluar menyatakan itu kepada orang lain. Kalau kita tidak dipulihkan, tidak mungkin kita pergi keluar katakan kepada orang lain untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, firman ini ada pagi ini mengingatkan kita, mari merendahkan diri, mari berdoa mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Mari lakukan ini. Kalau ini kau merasa masih ada, kalau ingin merasa kau tidak melakukan ini, mari kau lakukan. Mari mencari wajah-Nya. Hari Minggu saja tidak cukup. Setiap hari, kalau bisa setiap hari kau mencari wajah-Nya. Kau punya doa-doa pribadi dengan Tuhan. Bangun itu, bangun mesbah doamu. Jangan terlalu disibukkan dengan dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Yang terlebih penting adalah jiwamu, yang terlebih penting adalah rohmu. Jangan binasa. Engkau tetap membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Tuhan tidak meminta waktu yang banyak, Dia meminta waktumu ada baginya. Hari-hari ini dunia menawarkan banyak hal, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk beribadah. Kita tidak punya waktu untuk pergi beribadah dengan keluarga yang lain, atau dengan pribadi kita sendiri di rumah. Kita tidak punya waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Bagaimana pemulihan mau terjadi di atas keluarga kita? Bagaimana pemulihan mau terjadi di dalam diri kita sendiri? Kalau tidak ada, kau tidak pernah merendahkan diri, kau tidak pernah berdoa. Dia katakan, aku akan mendengar engkau dari surga dan mengampuni dosamu.
serta memulihkan negeri mereka. Negeri ini juga berbicara tentang keluarga. Negeri berbicara tentang kota, tapi berbicara juga tentang keluarga, karena memulai dari yang kecil. Allah berbicara kepada Salomo tentang bagaimana dia sangat menyayangi umatnya. Kenapa kedua kali lagi Allah datang berbicara kepada Salomo? Karena begitu cintanya, kasihnya kepada umatnya Israel. Karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada Salomo. Allah kita itu dahsyat. Dia ada di hari ini. Dia ada di masa yang lampau. Dia ada di masa yang akan datang. Dia tahu semua apa yang terjadi atas kehidupan dari orang Israel. Makanya dia datang dengan firman-Nya kepada Salomo. Apa ibu baca ayat selanjutnya? Renungkan. Allah mengasihi mereka karena Allah ingin mereka dipulihkan. Satu kata itu saja, pemulihan terjadi atas bangsa Israel. Kenapa hal ini datang? Karena setelah Salomo memerintah, setelah dari Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian. Makanya Allah mewanti-wanti, dia datang berbicara kepada Salomo. Dan hal ini penting. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita membangun sebuah tempat ibadat, kita membangun gereja. Apa makna dari kita beribadah? Kita harus tahu apa visi yang ada di dalam gereja ini. Gereja ini mau dibawa kemana? Kita mau dibawa kemana? Kita harus tahu, kita harus belajar, dan kita harus berdoa. Dan visi ini telah disampaikan kepada kita semua. Mari merendahkan diri, berdoa. Engkau ada di dalam visi ini. Kau pasti mengalami pemulihan di dalam dirimu. Kau pasti mengalami pemulihan di dalam keluargamu. Kau pasti mengalami pemulihan atas anak-anakmu, atas orang tuamu. Karena dia berjanji, apabila kau merendahkan diri dan berdoa, dan engkau memalingkan diri, kau menjauhi hal yang jahat, maka aku akan mendengar doamu dari surga. Aku akan datang memulihkan engkau. Janji ini bukan main-main. Karena tergenapi janji ini. Saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan memahami ini keadaan bangsa Israel, di mana Tuhan datang menegur, Tuhan datang menyatakan kebenarannya kepada Raja Salomo. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak akan terjadi tanpa sesuatu yang disebutkan dalam ayat 14 tadi. Pemulihan tidak akan terjadi tanpa kita melakukan, kita merendahkan diri, kita berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik sama dengan bertobat. Bertobat itu berbalik arah.
180 derajat, bukan 360 derajat. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Berlawanan. Kalau tadinya menghadap ke depan, sekarang berbalik menghadap ke belakang. Iya, 14 bagian A, poin yang pertama kalau kita sudah lakukan, maka poin yang kedua itu di 14B itu akan digenapi atas hidup kita. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Suatu pemulihan hidup yang akan terjadi di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup kita pribadi. Saya percaya hari-hari ini saudara dan saya sedang mengalami Tuhan sedang berkarya di dalam keluarga kita. Tuhan sedang melakukan pemulihan di dalam keluarga kita. Saudara tanggapi dan saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Jangan bingung. Makanya saya katakan saudara, catat 2 ayat ini dan belajar merenungkannya. Karena Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu dan keluargamu. Sebab Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Dia ingin memulihkan mulai dari hidup kita. Setelah itu kita akan keluar menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi ujian, cobaan, bahkan masalah yang tidak pernah berakhir, seringkali kita punya pikiran, timbul di dalam pikiran kita sebuah pertanyaan dan keraguan, bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau penuh dengan masalah, hari ini kau tidak pernah terlepas dari masalah, kau terus ada di situ. Ini kebenaran firman yang datang kepadamu. Mari merendahkan diri, jangan menyalahkan orang lain. Mari menyalahkan dirimu dan kau berdiam diri, merendahkan diri dan berdoa. Dan kembali dari jalan-jalan yang jahat. Kau mengakui apa yang kau lakukan itu salah. Tuhan, semua yang aku lakukan mungkin salah. Semua yang aku jalani mungkin salah, Tuhan. Pengakuan itu penting. Pengakuan itu perlu. Tuhan ingin dengar dari dirimu. Tuhan ingin dengar dari hatimu. Sebab pada saat engkau mengakui, saat itu juga Tuhan akan datang memulihkan engkau. Kalau tidak pernah ada pengakuan, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada merendahkan diri, maka hal itu terus engkau alami dari hari ke hari. Hal itu terus datang kepadamu, merongrong hidupmu. Karena engkau ada di jalan visi ini, engkau ada di dalam gereja ini. Tuhan membawa engkau di dalam gereja ini untuk memulihkan. Tuhan tidak bermain-main.
Oleh sebab itu tangkap visi ini dan kerjakan. Kau akan melihat pemulihan terjadi. Tidak seperti Raja Salomo. Keadaan itu kita lihat. Bangsa Israel terpecah dua. Sebelum bangsa Israel terpecah dua, firman ini sudah datang kepada Salomo. Sebab Salomo adalah pemimpinnya. Dia menetapkan firman ini. Di pasal 7 ayat dari 1 sampai firman ini dinyatakan. Tapi apa yang terjadi? Karena Salomo memilih kawin dengan orang Mesir. Perempuan dari Mesir diambil. Maka keadaan Mesir itu mempengaruhi dia. Dia kembali menyembah dewa-dewa lain selain Allah. Walaupun rumah Tuhan yang dia bangun begitu megah, begitu hebat, tapi ternyata rumah itu dihancurkan juga. Dari pengalaman itu kita bisa baca, kita bisa renungkan firman kebenaran. Kemudian Yohanes ayatnya yang kedua tadi, Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Saudara baca, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, Nikodemus berpikir secara lahiriah. Dia pikir, aduh saya sudah besar begini, mau lahir bagaimana lagi? Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Secara roh yang Tuhan mau, bukan secara lahiriah. Makanya di ayatnya yang kelima jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini berbicara juga tadi, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Air dan roh itu melambangkan Yesus. Yesus waktu ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, air yang akan kau berikan ini akan habis, tapi air yang aku berikan ini tidak akan. Air yang aku berikan ini tidak akan habis. Air itu Yesus bilang apa? Akulah air kehidupan. Dipegang dia,
pegang Yesus, akan ada hal-hal yang aneh-aneh kita akan dengar. Dan sekarang sudah terjadi. Kau sendirilah akan menyaksikan, kau sendiri yang akan mendengar. Bukan orang lain yang datang menyampaikan, tapi kau sendiri yang mendengar. Karena hari ini tidak ada yang tersembunyi, semua nyata. Begitu engkau memegang gadget, semua informasi yang kau bisa dapat, bukan hanya di tempat yang kau tinggal, tapi di seluruh bumi ini kau bisa dapat informasinya. Makanya tidak ada yang menyampaikan, tidak ada orang lain yang menyampaikan, kau sendiri yang mendengar, kau sendiri yang akan menyaksikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, engkau ada di sini. Mari kita sama-sama membangun kekuatan di dalam iman kita, kekuatan di dalam roh kita. Kita akan melihat, kita terus berdoa, kita terus merendahkan diri. Agar pemulihan terus terjadi di dalam hidup kita. Mungkin engkau katakan bahwa saya sudah dipulihkan. Pemulihan apa lagi? Semua saya sudah dipulihkan, saya bebas sekarang. Ya, secara fisik, secara nyata mungkin, tapi secara roh, apakah kita sudah dipulihkan secara roh? Tubuh dan jiwa itu harus dipulihkan. Makanya Nikodemus dengan Tuhan Yesus katakan, engkau harus dipulihkan. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dipulihkan, tidak mengalami yang namanya air dan roh. Kalau tidak mengalami Yesus, Yesus adalah Raja di dalam kerajaan Allah. Dia adalah Raja. Dia yang memerintah. Kerajaan Allah berbicara bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang roh. Dan Yesuslah rajanya di sana. Saudara dan saya berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan bersama-sama dengan Dia memerintah. Kalau tidak dipulihkan, bagaimana engkau mau masuk di dalam kerajaannya? Kalau tidak dipulihkan, bagaimana engkau mau menikmati semua yang Ia sediakan di dalam kerajaannya? Dia ada di dalam kerajaan, Dia sedang memerintah di dalam kerajaannya. Mari masuk di dalam kerajaannya. Amin. Secara roh engkau masuk di dalam kerajaannya, bukan secara fisik ini engkau mau masuk. Secara roh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami yang selalu kita naikkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kerajaannya datanglah. Kau dan saya harus masuk di dalam kerajaannya. Kerajaan yang tidak digoncangkan oleh apapun.
Sebab Dia adalah rajanya dan Dia memerintah. Kalau hari ini kita punya masalah besar, kita belum pernah keluar dari masalah kita, kita masih menghadapi, kita masih terus ada di situ. Mari merendahkan diri, mari berdoa merendahkan diri, dan tinggalkan jalan-jalanmu yang jahat. Maka engkau akan mengalami yang namanya pemulihan, dan engkau akan terbawa masuk ke dalam kerajaannya itu. Secara roh, kerajaan Allah ini bukan berbicara tentang kerajaan surga yang akan datang nanti, bukan. Kerajaan Allah ini berbicara tentang bagaimana engkau hidup. Engkau menikmati semua janji-janji Tuhan yang digenapi atas dirimu. Kalau kita masih hidup di dalam kekurangan terus, kita masih hidup di dalam masalah terus, berarti engkau belum masuk, kau belum menikmati. Kuncinya tadi, Bapak Ibu, merendahkan diri, berdoa, meninggalkan jalan. Kan tidak mudah toh? Tidak susah toh? Maksudnya tidak susah, bukan tidak mudah, tidak susah toh? Cuma datang merendahkan diri, berdoa, terus mulai mengakui. Sudah itu saja. Apa yang membuat kita berat untuk datang merendahkan diri? Nah, itu yang jadi masalah. Bapak Ibu, ini bagian kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak menjustis saudara dan saya, tapi kebenaran ini yang saya sampaikan, kebenaran itu harus disampaikan agar kebenaran itu berfungsi. Karena Injil yang disampaikan tidak sia-sia, dia akan pergi mengerjakan apa yang diperintahkan. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan supaya ada pemulihan, ada pertobatan di sana. Bukan saudara dan saya, bukan saudara saja yang mengalami, saya pun mengalami. Saya berbicara juga mengalami. Saya sedang melakukan pemulihan itu di keluarga saya. Mari kita bersama-sama. Tuhan ingin menyatakan mujizatnya atas keluarga kita. Dia telah berjanji, dia tidak menipu, dia bukan Allah pendusta. Kita menyembah bukan Allah pendusta. Dia pasti menepati janjinya. Amin. Iya. Dua kebenaran firman ini menjadi catatan bagi kita. Karena ini visi. Saudara boleh belajar sendiri. Saudara boleh baca lagi sendiri di rumah. Roh Kudus akan singkapkan. Roh Kudus akan mengajar engkau. Karena saudara dan saya sedang ada di dalam satu visi ini. Kita sedang membangun. Saya percaya apabila semua dipulihkan, Tuhan akan membawa banyak jiwa datang kepada. Tuhan akan memilih tempat ini sebagai tempat kesayangannya. Tuhan akan memilih tempat ini dan tempat tinggalnya jika saudara dan saya melakukan hal-hal ini. Jangan berjalan terlalu jauh.
Jangan meninggalkan dia terlalu lama. Karena dia selalu ada, dia mengasihi kau dan aku. Dia pasti memulihkan kita semua. Dia pasti menolong kita semua. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi dia. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Versinger untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kau timur dari barat, kau membuat
Kami tahu Engkau Allah yang hebat. Kami tahu Engkau membawa kami sampai hari ini. Kami masih ada, kami terus berjuang. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan jalan-jalan hidup kami. Kau terus memantau hidup kami. Karena kami tahu Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Kau mengasihi kami dan Kau menegur kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Pengampunan yang Kau beri itu memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi suluh, Firman-Mu menjadi dasar pijakan hidup kami untuk berjalan. Kami tahu, kami terus berdoa, pemulihan itu pasti terjadi. Terjadi atas kehidupan kami, terjadi atas kehidupan keluarga kami, terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerjakan, lakukan, itu akan terjadi. Kami akan merendahkan diri. Kami akan terus merendahkan diri dan kami berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kau akan memulihkan itu. Kau berjanji, Kau pasti memulihkan. Kau berjanji, pasti Kau memulihkan. Kau berjanji, pasti Kau memulihkan kami. Yes, terima kasih. Dia nama-namanya seki, dia nama-namanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terus lakukan di hidup kami. Terus lakukan di hidup kami agar kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Kami akan melihat, kami akan mendengar. Itu terjadi di keluarga kami. Kami akan melihat, kami akan mendengar. Bahkan kami sendiri akan merasakan itu terjadi. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Kau mengasihi kami. Kau menegur kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Iya, Bapak Ibu silakan duduk. Tina untuk kayo kami serahkan kepada Tuhan. Hari ini Kau berulang tahun. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sejak kecil Kau telah menyatakan kasih-Mu kepadanya. Kami perhatikan sebagai orang tua, mengawasi, memperhatikan. Ada sesuatu hal yang aneh yang Engkau hadirkan. Bukan aneh, tapi itu kuasa-Mu, Kau kasih-Mu, Kau nyatakan di dalam dia. Dan dia selalu berbicara. Dia sudah berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Dia berdiri menyampaikan. Itu menunjukkan bahwa kasih-Mu kepadanya terus ada. Di hari ulang tahunnya kami bawa serahkan ulang tahun yang ke-8. Tuhan menyatakan kasih, Tuhan menyatakan berkat-Nya ke atasnya. Kami berdoa menyerahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub. Berkat materi rohani terus nyata atas hidupnya. Sejak sekarang ini sampai dia akan menjadi dewasa. Tangan Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Tangan Tuhan terus menjagai, melindungi, proteksi. Semua pengaruh-pengaruh jahat, semua pengaruh-pengaruh jahat tidak akan menyentuh hidupnya. Dia terproteksi di dalam Tuhan sejak mulai kecil ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ganti kedua orang tuanya. Ya Allah, terus dibimbing, terus dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur
Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikan Tuhan selalu bekerja di pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mukjizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Urapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman firman menjadi daging. Dia menjadi kenyataan. Mari kita aku takut Engkau Tuhan dan sadar
Kau tidak pernah melupakan janjimu kepada umatmu. Terima kasih, kami telah memuji menyembahmu. Terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk semua bagian yang kau kerjakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Semua yang hadir diberkati. Semua yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati semua kehidupan mereka Bapa. Terima kasih semua persembahan yang telah umat-Mu bawa. Tuhan memberkati di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam bab mereka. Tuhan cukupkan, Tuhan berkati mereka agar mereka tetap hidup di dalam kecukupan Tuhan. Biar mereka tetap ada memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Semua hal-hal yang merugikan, belalang pengirim melahap, melompat, yang mengganggu kehidupan keuangan kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami hadir semua belalang pengirim melahap, melompat. Kau tidak punya bagian di dalam kehidupan kami. Kami telah dipilih, kami telah menang di dalam Kristus, dan kami terus mengalami terobosan baru kepada terobosan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk ibadah hari ini. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua pelayanan ibadah-ibadah dalam seminggu berjalan. Kami berdoa Tuhan menolong kami semua. Beri kami kekuatan, semangat baru untuk terus melihat Engkau Tuhan, terus melayani Engkau Tuhan. Kami tidak boleh melihat keadaan kami. Kami tidak boleh melihat sekeliling kami, tapi kami mau melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami. Dia lebih besar dari persoalan masalah kami. Dia lebih besar dari semua hal yang kami pikirkan, kami renungkan. Tapi kami terus mengandalkan Yesus di dalam hidup kami, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Berdoa menyerahkan semua pekerjaan, kesibukan kami, sebagai apa kami, sebagai profesi kami, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI Polri, sebagai swasta, karyawan swasta. Tuhan, Engkau bekerja melalui umat-Mu, Engkau bersama-sama melalui umat-Mu, Engkau melindungi, Engkau menaungi, Engkau berkarya bersama-sama dengan mereka, agar mereka terus ada di dalam Engkau. Ingatkan mereka punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk datang bersekutu dengan Engkau di dalam mana saja mereka berada, di mana saja mereka tinggal. Biarlah mesbah doa terus dinaikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu hari-hari ini hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan terus ada di atas hidup mereka. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup mereka. Halau semua hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal apapun yang mengganggu konsentrasi mereka untuk datang kepada Tuhan, kami habis dalam nama Yesus. Kau singkirkan dari kehidupan umat-Mu. Biar umat-Mu tetap tenang datang kepadamu Tuhan. Mereka punya waktu yang cukup untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena disitulah kami memperoleh kekuatan baru dan terus mengalami pemulihan. Kekuatan roh kami semakin kuat, roh kami semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Bangsa dan negara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa semua hal yang terjadi, pilkada serentak kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya Tuhan yang tahu. Kau bergerak bersama orang-orang benar-Mu, Kau bergerak bersama orang-orang kudus-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi ini, bahkan di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, orang yang ada di hati-Mu taruh untuk memimpin bangsa dan provinsi-provinsi yang ada di bangsa kami, terutama untuk Papua. Kami serahkan ke dalam tangan orang-orang yang ada di hati Tuhan. Itulah yang Tuhan pilih untuk 6 provinsi di Papua ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang terjadi biarlah
terjadi bersama-sama dengan kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak kami kekasih Ferdinand Amos Tukayo yang berusia 8 tahun hari ini. Bapak, sekali lagi Abah berdoa menyerahkan, biarlah Tuhan menolong, memberkati dia, bawa dia terus dalam kasih-Mu, bawa dia terus untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati Ibu dan Bapak, bahkan semua saudara-saudaranya diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan perjamuan kasih setelah ibadah ini. Tuhan memberkati semua yang disiapkan untuk kami makan minum nanti. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang terulur. Tuhan memberkati, kembalikan berkat-Mu sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing. Baik yang ke Sentani, baik yang ke Entrop, baik kami yang di seputaran Waena. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus kami di dalam kuat kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami akan menutup ibadah kami. Mari Bapak Ibu, tadahkan tangan-Mu, terimalah berkat. Berkat dari Bapa di surga, berkat dari Yesus, kasih-Nya yang besar, bahkan persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus tinggal dan mengikat kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kita terima semua berkat dan janji-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin.